بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla wa qulu qawlan sadida dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal ibadah kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa seseorang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat, taufik, ampunan, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda Allah mencintai seorang hamba, menginginkan kebaikan kepada hambanya, bukan Allah perbanyak hartanya, bukan Allah pertinggi jabatannya, namun orang-orang yang Allah inginkan bagi orang tersebut kebaikan, baik dunianya ataupun akhiratnya, Allah fahamkan orang tersebut akan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan bagi hamba tersebut, dunyahu, perkara dunianya, wa ukhrahu, dan perkara akhiratnya, yufaqihu fid din. Bukan Allah banyakkan hartanya, bukan Allah berikan jabatan, yufaqihu fid din, tapi orang yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, Allah fahamkan orang tersebut akan urusan agamanya. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini, di rumah-rumah Allah ini, termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada kita semuanya, dengan Allah memahamkan agama Islam, dinun kamilun syamilun mutakamilun, agama Allah yang sempurna kepada kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita ini dianjurkan, yang menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Jangan sampai kita itu pintar perkara dunia saja, pintar di proyeknya, pintar dapat tender, tapi nggak bisa baca Quran, nggak ngerti bacaan sholat, ya. Mungkin ada di antara kita, mohon maaf, yang belum bisa baca Quran. Mungkin ada di antara kita yang belum faham arti bacaan sholat kita, yang kita itu udah sholat 20 atau 30 tahun lebih, tapi nggak faham artinya. Maka perbaiki kita, ya, agama kita. Dan insya Allah ta'ala salah satu program
Babin Rohis di WRT nanti kita akan mengadakan tahsin ya. Salah satu pembimbingnya ya nanti ada Ustadz Indra, kemudian saya juga akan ikut ya. Jadi akan ada program tahsin. Jadi diharapkan untuk jamaah bagi yang ingin mempelajari Al-Quran lebih baik lagi sebagai bekal kita untuk bertemu Allah. Karena Allah akan menanyai kita, ma kita bukan. Apa kitabmu? Kok kita nggak bisa baca Quran? Allah ngasih kita kehidupan, kok kita nggak bisa membaca Quran, nggak hafal Al-Quran? Ini akan jadi masalah nanti. Karena salah satu pertanyaan Allah di alam kubur, wa ma kitabuka? Apa kitab yang kau baca? Apa kitabmu? Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, Inna Allah yubghidu ala kulli alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah itu sangat murka, benci kepada orang-orang alimun bid dunya. Dia ngertinya perkara dunia, pintar ini, pintar itu, jahilun bil akhirah, namun dia bodoh terhadap urusan akhiratnya. Maka mari kita perbaiki ya. Semoga nanti ketika dibuka kelas tahsin, jamaah bisa mengikutinya. Dan insya Allah seperti yang dilaksanakan di Heritage, itu selepas pulang kantor dari jam 5 sampai Isya biasanya. Allahu a'lam bissawab. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala muasil dari sana kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang bab hakul muslimi ala muslimi sittatun. Kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya ada 6. Dan sudah kita sebutkan yang pertama raddus salam, yaitu kewajiban kita menjawab salam sesama muslim. Ada masalah apapun kita dengan dia, selama saudara kita dia orang beriman mengucapkan assalamualaikum, raddus salam, kita diwajibkan untuk menjawab salam tersebut. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Kewajiban kita yang kedua, ketika saudara seiman kita mengundang kita, ya, terutama walimah pernikahan, fa'ajibhu, maka kita wajib mendatanginya. Kecuali, mohon maaf, sudah kita sampaikan, pernikahan yang di dalamnya ada unsur maksiat, maka kita tidak wajib mendatanginya. Contohnya apa? Yaitu pernikahan-pernikahan yang di dalamnya diundang al-qainat, yaitu para biduan wanita yang mengumbar auratnya, yang berjoget-joget, ini nggak wajib datang kita ya. Jangan sampai ya jamaah yang mau menikahkan anaknya atau bapak-bapak mau nikah lagi gitu ya, agar pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya awal pernikahan jangan sampai yang diundang sudah maksiat. Wanita-wanita membuka aurat, ya Allah, di hari pertama itu kan, kemudian disaksikan oleh para tamu, kita dapat dosa jairiyahnya itu yang undang apa? Yang undang wanita-wanita itu ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi disaksikan anak-anak kecil, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini termasuk dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu du'ayatil qainat, ketika para biduan sudah mulai diundang. Jangan sampai kita ngundang biduan, yang biduan itu merusak akhlak moral anak-anak kita kok dibayar mahal. Guru-guru ngaji yang kita ingin guru ngaji itu merubah anak-anak kita menjadi soleh-solehah, malah gak dibayar-bayar. Ini bagaimana jemaah? Ini banyak guru-guru ngaji di kampung ya. Ada yang iuran seminggu 5.000, ada yang 10.000, itu aja kalau di ini seolah nggak kuat. Tapi kalau Agustusan yang diundang biduan, nyanyi dan lain sebagainya, yang rusak moral, itu iurannya, wow, semangatnya luar biasa. Ini namanya talbisul iblis. Artinya apa? Bagaimana iblis itu menyesatkan manusia. Orang yang mengajak kebaikan kurang dihargai. Orang yang mengajak kepada kemungkaran malah dielu-elukan. Fangtadirus sa'ah. Kalau sudah demikian, ya tunggu kehancuran generasi kita. Semoga Allah merahmati dan melindungi generasi kita semuanya. Kewajiban ketiga jamaah, yaitu idza stansahaka fansahuh. Kewajiban kita terhadap muslim yang lainnya, idza stansahaka fansahuh. Ketika ada saudara seiman, dia ada masalah, ada musibah, istansahaka,
kemudian orang ini meminta apa? Nasihat, maka kewajiban kita fansahuh, maka wajib kita seorang muslim menasihati saudara kita yang salah, saudara kita yang berbuat dosa, yang masih belum mengenal agama Allah dengan baik. Ada kewajiban kita untuk menasihatinya. Dan puncak dari agama adalah saling menasihati. Rasulullah SAW beliau bersabda, hadis ketujuh kalau hadis Arba'in An-Nawawi, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar baginda Muhammad SAW beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu pokoknya adalah an-nasihatu, saling memberikan nasihat. Saling apa? Memberikan nasihat. Jadi kalau puncak ibadah haji, al-hajju Arafah, puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Begitu juga puncak dari agama Islam itu adalah ad-dinun nasihah. Agama itu yang paling pokok adalah saling menasehati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji umat Nabi Muhammad SAW karena mereka itu mempunyai sifat yaitu saling menasehati. Allah taala berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, sesungguhnya kalian adalah umat terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang Allah siapkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintah akan yang baik, wa tanhauna 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran. Jadi kita mendapatkan gelar umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita saling menasihati dalam kebaikan dan melarang menasihati orang yang bersalah dari kemungkarannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudara-saudaramu zaliman, yang dia berbuat zalim, wa mazluman, dan orang yang terzalimi. Maka sabda Rasulullah ini rancu di hadapan umat. Bagaimana ya Rasulullah nasrul zalim? Bagaimana yang dimaksud menolong orang yang zalim? Kalau menolong orang yang dizalimi, faham kita Pak ya? Menolong orang yang dizalimi, ada orang yang dianiaya, kita tolong orang tersebut. Terus wa kaifa nasrul zalim? Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim ya Rasulullah? Orang zalim, orang mukulin orang, kita bantu mukul. Orang nyakitin orang, kita bantu nyakitin. Nah, bukan jemaah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, man'uhu minadh zulmi, menolong orang yang berbuat zalim, engkau larang orang tersebut dari kezaliman. Itu yang maksud nasrul zalim, menolong orang yang berbuat zalim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu memberikan nasihat dimanapun kapanpun. Diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id ini dan para sahabat punya tempat nongkrong. Punya tempat apa? Nongkrong atau tempat apa ya? Berkumpul di pinggir jalan. Maka ketika Rasulullah SAW melewatinya langsung dinasihati. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Wahai sahabat, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat menjawab bareng-bareng, ya Rasulullah, malana min majalisina buddu natahaddatsu wa natakallamu fiha. Ya Rasulullah, tempat nongkrong ini, tempat duduk-duduk ini adalah tempat favorit kami. Tempat apa? Favorit.
natakallamu wa natahaddatsu fiha. Kita sudah dari dulu ngobrol berkumpul di sini, gitu ya. Padahal dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melanjutkan iyyakum wal julusa fit turaqat. Kemudian para sahabat bertanya, a'tu at-tariqa haqqahu. Kalau kalian tidak mau pindah, tetap duduk di pinggir jalan, a'tu at-tariqa haqqahu. Kalau demikian berikan hak-hak jalan, gitu ya. Maka sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Apa itu hak-hak jalan ya Rasulullah? Karena kita itu duduk di pinggir jalan. Jadi duduk di pinggir jalan memang dilarang oleh Nabi SAW. Para sahabat tetap pengen duduk di situ, namun dengan syarat memberikan hak-hak jalan. Kemudian mereka bertanya, apa itu hak-hak jalan wahai Rasulullah? Rasulullah menyebutkan 4 hal jemaah. Yang pertama, raddus salam. Ya. Yang pertama, kewajiban kalian ketika di pinggir jalan, yang pertama, maaf, ghaddul basar. Jaga pandangan kalian. Nah, kalau kita di pinggir jalan kan yang lewat apa jemaah? Ya ada akhwat, ada ikhwit, gitu. Ada yang menutup aurat, ada yang terbuka aurat, gitu. Maka Rasul menyebutkan yang pertama, ghaddul basar. Jaga pandangan kalian. Jadi Rasulullah itu nasihatin walaupun di jalan, gitu ya. Inilah puncak dari ad-dinu nasihat. Agama itu puncaknya adalah saling menasihati. Yang kedua, Rasul bersabda, waraddus salam. Kalian wajib menjawab salam bagi orang-orang yang lewat. Yang ketiga, kaful ada, ya. Membersihkan jalanan dari apa? Penyakit. Membersihkan apa? Jalanan dari penyakit, ya. Karena iman itu jemaah, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu situna aw sab'una syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, yaitu seseorang, ya, membersihkan jalanan dari mara bahaya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, rasa malu adalah bagian terpenting dari keimanan. Jadi rasa malu adalah bagian terpenting dari keimanan. Bahkan Rasulullah itu diriwayatkan kalmar aji ila hujriha. Rasulullah itu sangat pemalu. Bahkan saking pemalunya Rasulullah itu seperti gadis yang dalam pingitan. Pingitan itu mau dilamar. Jadi pemalu. Itu Rasulullah laki-laki. Sekarang wanita sudah nggak punya malu. Kita aja pakai celana pendek itu keluar rumah nggak berani. Ada beberapa wanita itu sampai mall, celana pendek, ketiak kelihatan, bahkan sampai bandara. Pertanyaannya, mereka minum obat apa? Ini bisa hilang rasa malunya, ya. Ini jemaah, al-haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian terpenting dari cabang-cabang keimanan jemaah. Jadi imatatul adza 'an thariq, membersihkan jalanan dari penyakit. Bahwasannya di akhirat nanti, Pak, ini semangat bersihin jalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bainama rajulun fit tariqi, ketika ada seseorang melewati suatu jalan, fihi husnun syauqi, ada ranting duri yang jatuh di jalan tersebut, fa'azzalahu, diriwayatkannya wa akhruhu, kemudian duri itu atau kayu itu, ranting yang berduri itu dipinggirkan oleh orang tersebut. Kemudian apa jemaah? Ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut. Bahkan di riwayat Imam Muslim, adkhalahullahu jannah, orang yang bersihin jalanan dari duri itu dimasukkan oleh Allah ke surganya. Itu iman. Jadi iman yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah apa? Membersihkan jalanan kaum muslimin. Dan yang paling pokok dari keimanan adalah rasa malu. Ini jemaah, rasa malu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi Rasulullah nasihat ketiga, ya, yang pertama apa tadi? Yaitu ghadul basar. Itu nasihat Rasulullah bagi orang duduk di pinggir jalan, yaitu tundukkan pandangan. Yang kedua, raddus salam, menjawab salam. Yang ketiga, imatatul adza 'anit thoriq, membersihkan jalanan dari penyakit. Dan yang keempat yaitu adalah apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintah kepada yang baik dan melarang dari apa? Hal-hal yang buruk. Jadi itu jamaah, bahwasanya ad-dinun nasihah, agama itu adalah puncaknya adalah saling menasihati. Idza stansahaka fansahu, ketika saudara kita perlu nasihat, wajib kita memberikan nasihat kepada dia. Ini adalah kewajiban sesama muslim yang ketiga. Dan Rasulullah SAW ini memberikan nasihat itu pahalanya luar biasa. Memberikan apa? Nasihat, hidayah, ini adalah pahalanya luar biasa. Dari sahabat Sahl ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, la ahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Di riwayat lainnya min humurin ni'am. Mau ni'am itu ada riwayatnya, na'am juga ada riwayatnya. La ahdiyakallahu bika rajulan wahidan, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk atas izin Allah kepada seseorang, khairun laka, itu sangat baik untuk kalian, min humurin ni'am, daripada unta yang paling mahal di saat itu, yaitu unta merah. Artinya apa? Kita memberikan nasihat itu kewajiban. Adapun orang itu mendapatkan hidayah atau tidak, itu sudah urusan Allah. Ketika paman Rasulullah SAW wafat, Abu Thalib, Rasulullah sangat sedih, ya. Kenapa? Karena tidak masuk Islam. Kemudian turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi yang berhak memberikan hidayah itu hanya Allah semata. Tugas kita menasihati anak kita, menasihati istri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian saudara-saudara kita, kemudian kerabat kita, tetangga kita, itu kewajiban kita. Adapun mereka mendapatkan hidayah, menjadi orang yang baik, itu udah urusan Allah. Jangan dimasukkan hati. Jangan sampai kita masukkan hati, karena hidayah milik Allah. Kita suruh ngajak anak sholat, ngajak istri untuk berhijab, jangan banyak di sosial media, apalagi sampai di TikTok dan lain sebagainya, mengumbar aurat. Makanya hati-hati yang punya anak-anak perempuan, perhatikan sosial media mereka, jemaah, ya. Karena akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak perempuan kita terutama. Karena mereka adalah benar-benar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosial media sungguh berbahaya, apalagi di TikTok, joget-joget, ya, membuka jilbabnya, haula wala quwwata illa billah, berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan, hisab orang zaman dahulu ringan, hisabnya dunia nyata. Hisab orang zaman sekarang lebih berat. Dunia nyata dihisab oleh Allah, belum beres ada dunia maya. Jadi perbanyak doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita semuanya dengan hisab yang seringan-ringannya. Kewajiban yang keempat jamaah, idza atasha atau atisha fahamidallah fashammidhu. Kewajiban yang keempat, idza atisha, kalau ada seorang mukmin dia bersin ya, fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kewajiban kita yang keempat, fashammidhu, engkau wajib mendoakannya. Mendoakannya bagaimana jemaah? Yarhamukallah, itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib, ya. Sebagaimana mengucapkan, menjawab salam, itu hukumnya apa? Wajib, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
bahwasanya innallaha yuhibbul 'uttas wa yakrah at-tatha'ub. Allah itu mencintai orang-orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Wa yakrahu at-tatha'ub, dan Allah membenci orang-orang yang tatha'aba yatatha'abu. Apa itu tatha'ub jemaah? Menguap. Nah, kalau menguap ini malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul melanjutkan ammat tatha'ub minasyaitan, karena sesungguhnya menguap itu gitu ya jemaah, minasyaitan adalah perbuatan syaitan. Falyarudduhu ala mastata'ah, barang siapa di antara kalian menguap maka tahan semampunya. Misalnya mau menguapkan mulutnya lebar gitu, ditahan semampunya. Fa idza qalaha, seandainya orang ini menguap kemudian sampai bunyi gitu ya, misalnya gitu ya, apa sabda Rasulullah SAW, dhahika minhu syaitan, maka syaitan akan tertawa terbahak-bahak atas perbuatan orang tersebut. Jadi amal utas, adapun bersin itu dicintai oleh Allah, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, segala puji bagi Allah. Kemudian yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian jamaah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi, barang siapa di antara kalian menguap falyumsik biyadihi, maka ditutuplah dengan tangannya. Ada sebagian ulama mengatakan tangan kiri kalau menguap tutup, begitu ya, itu apa, ditutup jemaah. Falyumsik biyadihi ala fihi, ditutup di mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu hina dzak, ketika mulut kita menguap gak ditutup, fa inna syaitana yadkhulu hina dzak, maka syaitan akan berebut masuk ke mulut orang tersebut. Nah, ketika menguap apa jemaah? Ditahan. Kok ditahan gak bisa, akhirnya harus mulutnya terbuka, falyumsik biyadihi, maka tutup dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana yadkhulu hina dzak, ketika kita dibuka lebar-lebar, nggak ditutup dengan tangan kita, syaitan itu rame-rame masuk ke mulut kita. Syaitan apa jemaah? Rame-rame masuk ke mulut kita, ini jemaah. Dan adab yang lainnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam idza atisha ghadda wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu, adalah Rasulullah SAW ketika beliau atasha, yaitu bersin, ghadda bi wajhihi, ya, Rasulullah itu menutupi apa, mulut dan mukanya. Ini kalau bersin, ini Rasulullah menutup dengan apa? Kedua tangannya. Kalau menguap tadi tangan kiri saja. Kalau bersin dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya kalau bersin. Kemudian apa jemaah? Au bi thawbihi. Di riwayat lainnya Rasulullah menutupi dengan apa? Kain bajunya. Kain selendangnya. Jadi kalau kita bersin, kita bawa tisu mungkin, atau bawa sorban mungkin, atau bawa jubah mungkin, atau baju, kita tutup dengan apa? Kain kita. Wa ghadda sautahu, dan Rasulullah merendahkan suara bersinnya, bukan malah digas watching begitu ya, biasanya kita gas ini, digas pol. Ini diusahakan malah dia apa? Ditahan ya. Itu bersin ya. Bersin ditahan juga jamaah. Dan orang yang, bagaimana kalau yang bersin ini orang-orang non-muslim? Nah, ya, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kalau yang bersin adalah non-muslim, kalau di sini adalah Yahudi. Jadi Yahudi ini mereka tetap mengakui Allah itu Esa jemaah. Allah itu ya, Allah itu Esa. Bahkan mereka itu ya lebih dekat daripada Nasrani. Kalau Nasrani sudah melencengnya terlalu jauh ini jemaah.
Jadi kanal Yahud yata'atasuna 'inda Rasulillah. Suatu hari orang-orang Yahudi itu bersin-bersin di sekitar Rasulullah. Jadi ada beberapa orang Yahudi duduk di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Madinah ini juga ada Bani Quraidah, mereka itu orang-orang Yahudi. Mereka bersin-bersin di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka inginkan? Yarju ayyaqulu yarhamkumullah. Mereka itu berharap Rasulullah itu doain mereka. Orang-orang Yahudi itu sengaja bersinnya di dekat Rasul agar apa? Rasulullah mendoakan mereka. Ini harapan apa? Orang-orang Yahudi. Yarju ayyaqulu yarhamkumullah. Mereka berharap itu Rasulullah mendoakan yarhamkumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Maka apa yang diucapkan Rasulullah ketika orang-orang Yahudi bersin jemaah? Rasul bukan mengucapkan yarhamkumullah, namun Rasul mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi orang-orang Yahudi didoakan oleh Rasulullah yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki kalian. Ini doanya Rasul. Ya. Jadi Rasulullah itu Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih, welas asih, sangat mencintai siapapun itu gimana. Bahkan kepada orang-orang yang membenci Rasulullah SAW, sekalipun Yahudi, sebagaimana kita lihat sekarang di Israel dan lain sebagainya, di Palestina, di Gaza, di Rafah, mereka nggak ada belas kasihan sejak zaman Nabi sampai sekarang ini jemaah. Tapi ketika mereka bersin itu bukan Allah laknat ya Rasulullah, semoga ente dilaknat oleh Allah. Enggak. Mereka berharap didoakan oleh Allah, ya yarhamukumullah, ngarep banget. Rasul tetap doakan yahdikumullah, yaitu doanya bukan rahmat Allah, tapi semoga kalian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berjemaah memperbaiki diri kalian. Ini yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau bersinnya kok berkali-kali jemaah? Bersinnya apa? Berkali-kali. Misalnya bersin, kita orang ini ucapin alhamdulillah, yang dengerin yarhamukumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang bersin mengucapkan apa lagi? Ulangi alhamdulillah yarhamukumullah, kemudian yahdikum wa yuslihu balakum. Saling mengucapkan begini ya. Bagaimana kalau bersinnya sampai 3 kali jemaah? Lebih dari 3 kali. Maka ada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah SAW bersabda, wa in zada an thalathin fahuwa mazkum. Barang siapa orang kok bersinnya lebih dari 3 kali, maka orang ini zukam. Zukam itu apa berarti? Ya sakit, flu dia kan berarti. Bukan rahmat Allah lagi, tapi sudah apa? Flu. Fala tushammit ba'da 3 marrat. Maka kalian jangan mendoakan yarhamukumullah setelah bersinnya 3 kali lebih. Kalau masih 3 kali, alhamdulillah yarhamukumullah, bersin lagi alhamdulillah yarhamukumullah, yang dengar bersin lagi alhamdulillah, yang dengar lagi ngucapin yarhamukumullah. Kalau kok keempat masih bersin lagi, mazkum, Rasul bersabda orang ini sudah sakit, maka doanya diganti. Rasul SAW beliau bersabda syafakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadamu, wa'afakumullah, dan semoga Allah menyehatkanmu. Nah, doanya sudah beda lagi. Saya ulangi, batasan kita nusyammit ikhwanana, yaitu mendoakan saudara kita yang bersin itu 3 kali. Bersin alhamdulillah yarhamukumullah, orang ini mengucapkan yahdikumullah. Kedua bersin sama lagi, ketiga bersin sama lagi. Maka yang keempat dirubah doanya, bukan yahdikumullahu lagi, bukan yarhamukumullahu lagi, tapi dirubah dengan syafakumullah wa'afakum, semoga Allah memberikan kesembuhan padamu,
wa afakum, dan Allah memberikan afiyah, yaitu kesehatan. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai kewajiban yang keempat ya. Yang pertama yaitu raddus salam, menjawab salam. Yang kedua adalah ijabatut da'wah, mendatangi undangan. Yang ketiga kewajiban kita adalah saling menasihati. Yang keempat yaitu mendoakan orang yang bersin ketika orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang yang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, Rasul bersabda fala tushammithu, engkau tidak boleh mendoakan yarhamukumullah. Kenapa? Agar orang ini ingat, dia itu dapat nikmat tuh bisa bersin. Misalnya dia bersin nggak ngucapin apa-apa, orang ini kok ngodain aneh. Oh iya, alhamdulillah, baru kita ngucapin yarhamukumullah. Adapun yang bersin yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya misalnya, maka doanya menjadi syafakumullah wa afakum, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Adapun yang kelima, yang keenam, itu yang cukup menarik juga kewajiban kita insyaallah di pekan depan, yaitu idza maridha fa'udhu. Kewajiban kita selanjutnya adalah kalau saudara kita sakit, kita wajib menjenguknya. Yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu. Ketika saudara engkau mati, meninggal dunia, maka urus jenazahnya, ikutin. Maksudnya dari ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, kemudian mengkafaninya, wa tusalli alaih, menyolatkannya, dan terakhir ada tadfanuh, sampai penguburan, yang semoga kita bisa membahasnya di pekan-pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada pertanyaan dari jamaah? Insyaallah bisa dipahami ya semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kebenaran dari Allah azza wajalla, kalau kesalahan dari anak pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'ah. Hatur nuhun, matur nuhun sangat.